Saudara, meski sempat diguncang gempa bermagnitudo 7,6 sehari sebelum perayaan Jumat Agung, umat Kristiani di Kota Manado, Sulawesi Utara tetap menjalankan ibadah Jumat Agung dengan penuh hikmat. Berikut pantauan pelaksanaan ibadah Jumat Agung di salah satu gereja di Kota Manado, yakni Gereja Masehi Injili di Minahasa Kristus Manado, oleh jurnalis Kompas TV Yanemike Singal dan juru kamera Jimmy Dapar. Ya, saudara, saat ini saya baru saja memantau pelaksanaan ibadah perayaan Jumat Agung di salah satu gereja di Kota Manado, tepatnya di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Jemaat Kristus Kota Manado. Dan baru saja selesai ibadah sesi kedua dalam perayaan Jumat Agung, di mana gereja ini, Gereja Gemim Kristus menyelenggarakan 3 kali sesi ibadah. Sesi ibadah pertama dimulai pada pukul 7 pagi, sesi ibadah kedua dimulai pada pukul 10 pagi, dan selanjutnya untuk sesi ketiga akan dijadwalkan berlangsung pada pukul 6 sore nanti. Saya memantau pelaksanaan ibadah berjalan dengan khusyuk, sekalipun kita tahu bersama bahwa kemarin hari di pagi hari, Kamis, baru saja Sulawesi Utara mengalami guncangan gempa bermagnitudo 7,6. Namun satu hari setelahnya memang masih ada gempa-gempa susulan, tetapi setelah kami memantau pelaksanaan perayaan Jumat Agung di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim Kristus berjalan dengan penuh hikmat. Kami pantau bahkan seluruh kursi terisi penuh oleh jemaat yang beribadah dengan penuh khusyuk dan rasa sukacita di tengah refleksi iman merayakan perayaan Jumat Agung. Dan saya akan mewawancarai salah satu jemaat yang kami pantau mengikuti ibadah perayaan Jumat Agung sesi kedua di Gemim Kristus. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, ya. Ya, hari ini saya pantau Bapak berada dan mengikuti ibadah dengan jemaat Gemim Kristus. Pak, sekarang perayaan hari Jumat Agung, Bapak sendiri memaknai atau merefleksikan Jumat Agung ini sebagai pribadi dan jemaat yang beriman kepada Yesus Kristus seperti apa, Pak? Ya betul. Jadi ini adalah pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus gitu ya, demi kita gitu ya. Dan ini adalah pengorbanan yang terbesar yang dilakukan di dalam sejarah. Karena ini berlaku untuk seluruh umat manusia yang tentunya percaya kepada Yesus. Dan hari ini memang secara khusus saya ya beribadah di tempat ini jam 10 ya, jam 10, dan ini jemaat ramai sekali tadi, Pak, ramai sekali, dan saya lihat mereka juga semuanya khusyuk mengikuti ibadah. Dan sebenarnya saya datang ke sini jam berapa? Jam 10 kurang 15 dan sudah penuh kursi, sehingga kami tadi ibadah di lantai 3. Dan ini menunjukkan betapa kuatnya keimanan masyarakat yang ada di sini. Pak, kan kita tahu kemarin sempat ada guncangan gempa yang cukup kuat terasa di masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Ada gempa susulan dan Bapak sebagai jemaat masyarakat yang juga merasakan guncangan itu beribadah setelah ada guncangan itu, apakah punya kekhawatiran khusus atau tidak, Pak? Ya betul. Jadi kami kemarin juga merasakan begitu kuatnya gempa gitu ya, dan memang ada korban ya, saya dengar ada korban, dan kami tentunya terus berduka atas munculnya korban tersebut ya. Tapi beberapa hal adalah kami tetap waspada gitu ya, tetap waspada. Beberapa kali kan ada gempa susulan juga ya, ada gempa susulan, dan tadi juga saya merasakan gempa susulan gitu. Dan ini sangat baik ketika tadi menjelang ibadah gitu ya, gereja juga memutarkan video bagaimana kalau nanti seandainya terjadi gempa gitu ya. Kami yakin gitu ya, tetap yakin bahwa Tuhan menyertai kita, tapi kita juga tetap waspada. Satu, waspada adalah terkait dengan indikasi misalnya kita sudah merasa gempa, kita mengikuti saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh gereja, dan juga saya selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh BMKG. Karena BMKG itu memberikan informasi yang cukup valid gitu ya, tentang kemungkinan adanya tsunami setelah gempa dan lain-lain, dan itu menjadikan kewaspadaan kita tentunya menjadi lebih daripada ketika tidak ada bencana. Saya rasa. Jadi tadi memang ada peringatan sebagai langkah mitigasi untuk jemaat pada saat sebelum beribadah ya, Pak? Ada. Nanti sangat bagus. Jadi ini semua bisa dilakukan di seluruh gereja tentunya ya. Seluruh gereja di Manado, supaya kalau terjadi hal itu tidak terjadi kepanikan di jemaat. Ketika tenang, ketika tidak panik, itu kan jemaat akan dapat mengatasinya dengan baik, dan ada petunjuk dari gereja juga mana jalan yang harus dilalui, dan
rasanya hal yang bagus. Jadi kekhawatiran kami tentang gempa itu menjadi berkurang. Sehingga kami akan tenang untuk khusyuk untuk beribadah. Bapak terakhir, apa mungkin harapan di perayaan Jumat Agung kali ini, Pak? Baik. Jadi ini adalah makna yang sebagai umat yang percaya pada Tuhan, ini adalah hal yang terbesar karena dosa kita ditebus oleh Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan Paskah ya, nanti kita menunggu kebangkitan dari Kristus, dan kebangkitan juga menunjukkan bahwa Tuhan Allah kita tidak mati, tetapi adalah Allah yang hidup. Dan satu lagi mungkin ya, tanggal 8 besok itu kan ada Paskah Nasional. Ya. Paskah Nasional, gereja-gereja seluruh Indonesia akan datang, dan ini adalah momen yang sangat luar biasa bagi kita, bagi masyarakat di Manado, karena kita dipercaya untuk menjadi tuan rumah dari Paskah Nasional. Kita sukseskan bersama dan kita juga hadiri. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama Kompas TV. Selamat merayakan perayaan Jumat Agung bersama dengan keluarga. Terima kasih. Demikian saudara, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu jemaat yang turut beribadah dalam perayaan Jumat Agung, di mana umat Kristiani memaknai perayaan Jumat Agung ini sebagai perayaan refleksi iman untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Yani Kesingal, Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara.